Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Robi Komarudin. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kelompok saya buat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dan asal kata demokrasi yaitu rakyat berkuasa atau government by the people. Wujud nyata dari adanya demokrasi di Indonesia yaitu terselenggaranya pemilihan umum. Indonesia sendiri telah 12 kali melaksanakan pemilihan umum terhitung sejak 1955 hingga tahun 2019 dan tahun 2024 merupakan pemilu yang ke-13. Banyak hal yang harus diperbaiki dan dipersiapkan di pemilu 2024 nanti. 12 kali terselenggaranya pemilu masih saja terjadi permasalahan dalam penyelenggaraannya. Badan Pengawas Pemilu atau yang sering kita sebut Bawaslu sangat memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan di Indonesia. Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan pilkada sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, memutuskan sengketa administrasi pemilu dan pilkada itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang putusannya merugikan beberapa pihak. Saya Agista Sawadila akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Robi. Bawaslu berkewajiban menyelesaikan perkara pelanggaran administrasi sejak 14 hari sejak laporan diterima. Pasal 461 ayat 5 Undang-Undang Pemilu. Namun, pada prakteknya, pelaksanaan kewenangan Bawaslu atas pelanggaran administrasi pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara justru berbenturan dengan kewenangan MK dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu untuk menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang harus diselesaikan selama 30 hari sebagaimana aturan dalam pasal 54 PMK 3/2018 Junto pasal 54 PMK 2/2018. Berdasarkan surat KPU RI nomor 982 terkait pelaksanaan putusan Bawaslu nomor 47/LP-LP-RI-RI-00.00/V/2019 bertanggal 24 Juni 2019, KPUD Batam telah melakukan perubahan terhadap DAA1 dan DA1 pada TPS 42 Kelurahan Batu Selicin dan TPS 87 Kelurahan Balui Permai. Setelah diusut, keputusan KPU melakukan perubahan perolehan suara ternyata merupakan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu. Bawaslu menilai ada kesalahan prosedur rekapitulasi suara sehingga suara harus diubah. Sedangkan rekomendasi Bawaslu tersebut diputus pada 24 Juni 2019 dan didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019, 2 hari setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara pemilu 2019 secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019. Dalam kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa putusan pelanggaran administrasi tersebut memperlihatkan bahwa Bawaslu kurang sigap dalam menanggapi laporan yang diterima dari pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Karena pada kasus tersebut seharusnya Bawaslu menyelesaikan perkara selama 14 hari setelah laporan diterima. Namun pada kasus ini Bawaslu menanggapi kasus tersebut lebih dari 14 hari yang menyebabkan pihak pelapor mengajukan banding kepada Mahkamah Konstitusi karena Bawaslu tidak ada kepastian dan dianggap kurang tegas dalam penindakan dan pemberian keputusan. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menyimpulkan pembahasan yang disampaikan oleh Agista dan juga Saudara Robi Komarudin. Berdasarkan dinamika yang telah terjadi, kita bisa identifikasikan bersama bahwasanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan yang semu, sehingga kelompok kami menyatakan kontra terhadap pembatasan kewenangan yang dilaksanakan oleh Bawaslu pasca pemilu. Sebagai lembaga pengawas, kewenangan yang dimilikinya itu perlu mutlak dan juga pasti ketika menangani pelanggaran pemilu pada saat pra pemilu, pelaksanaan pemilu dan juga pasca pelaksanaan pemilu. Rekomendasi dari kelompok kami yaitu adalah revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan memasukkan muatan penindakan pelanggaran pemilu pada saat pra pemilu, pelaksanaan pemilu dan juga pasca pelaksanaan pemilu. Dan juga untuk yang kedua kami merekomendasikan adanya aplikasi yang terintegrasi melakukan screening dari para peserta pemilu sehingga memudahkan adanya pelacakan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.